Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video yang kedua. Oke, sebelumnya saya mau coba ganti namanya dulu. Nah, takutnya videonya nanti kebalik-balik. Alright. Oke, kita kembali ke project kita. Sekarang kita masuk ke exception. Exception. Secara harfiah, exception itu artinya eksepsi atau pengecualian. Nah, kalau kalian mendengar pengecualian, berarti kan sesuatu keadaan yang bisa dikatakan anomali atau tidak wajar atau tidak pada umumnya. Berarti kalau dalam pemrograman, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang tidak pada umumnya atau tidak pada standarnya, berarti kita berbicara tentang exception. Kita akan melakukan penanganan khusus untuk hal-hal yang perlu dikecualikan ini. Ya, seperti contohnya siswa-siswa atau mahasiswa berkebutuhan khusus dalam artian tanda kutip ya, bukan berkebutuhan khusus sepenuhnya, tapi seperti mungkin bandel atau apa, itu biasanya ada treatment sendiri dari pengajarnya, entah itu dari segi nilai dan lain-lain semacamnya. Nah, kurang lebih juga seperti itu kita terapkan dalam pemrograman. Kita langsung masuk ke contoh eksepsi yang sudah saya buatkan. Oke, eksepsi di sini saya bikin untuk yang contoh pertama terpisah antara kelas yang menerapkan sama kelas yang membuat nilai eksepsi. Oke, saya jelaskan dulu. Pertama, kelas eksepsinya atau eksepsi yang ada nilai-nilai eksepsi. Saya bikin sebuah konstruktor. Ingat, konstruktor itu fungsi khusus di sebuah program Java yang memiliki nama persis seperti nama kelas Java-nya. Di sini nama kelas Java kita kan contoh eksepsi underscore 1. Ini ada sebuah fungsi public contoh eksepsi underscore 1, berarti karena namanya sama berarti ini merupakan konstruktor. Nah, konstruktor ini uniknya kalian bisa taruh parameter di dalam fungsinya. Di sini ada 3 parameter yang saya taruh, ada A, B, C. Jadi kita di contoh eksepsi underscore 1 ini berbicara tentang nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, apa yang dilakukan oleh konstruktor ini? Konstruktor ini nanti akan memanggil 3 buah fungsi, yaitu fungsi setter, nilai A, B, dan C. Ingat lagi kembali pelajaran minggu lalu tentang fungsi setter dan getter ya, atau mutator dan asesor. Oke, terus saya juga bikin sebuah objek. Nilai objek di sini adalah 0 untuk inisialisasi awal. Namun ketika setiap eksepsi ini dipanggil, si objeknya akan bertambah 1 dengan jumlah objek plus plus. Oke, kita coba lihat apa saja yang ada di setter dan getter. Kalau untuk getter biasa lah ya, kita pakai return jumlah objek. Jadi ketika setiap nilai ini dipanggil, nanti jumlah objeknya bertambah, nanti dikembalikan untuk yang get jumlah objek. Nah, untuk masing-masing tadi variabel kita ada nilai A, nilai B, nilai C dibikinkan yaitu setter dan getter. Kita lihat. Ini salahnya. Nilai A. Nilai B, nilai C. Oke, kita masuk ke nilai A terlebih dahulu. Di sini ada get nilai A sama dengan fungsi get pada umumnya hanya mengembalikan nilai, yaitu dikembalikan nilai yang ada nanti di variabel yang sudah diinisialisasi di awal. Nah, kita coba lihat. Untuk fungsi setter kita ambil contoh saja yang A, soalnya untuk yang B dan C juga sama aja sebenarnya, cuma saya pengen bikin banyak-banyak aja. Nah, di sini ada nilai variabel ini integer nilai A. Nah, ini nilai A yang ada di sini ini nggak sama ya dengan yang ada di public variabel kita. Namanya aja kebetulan sama, kalian boleh ganti. Kalau kalian perhatikan di sini di baris 26 saya bikin throws illegal argument exception. Nah, illegal argument exception ini merupakan salah satu eksepsi yang ada di Java. Nah, di Java itu eksepsi ada banyak, sekitar 10 atau lebih kalau tidak salah. Itu ada banyak, ada no pointer exception, file not found exceptions, array index array out of the bound, terus divide by zero dan macam-macam ya. Kalian silahkan cari, nanti akan ada tugas. Oh ya, tugas. Saya sudah bikinkan lagi tugasnya apa saja. Nanti tugas kalian adalah macam-macam exception, array input data siswa, nanti saya jelaskan bagaimana, macam-macam G-option pen. Nah, ini nanti untuk yang di database. Oke, kita kembali lagi.
Di sini illegal argument exception, berarti untuk illegal argument adalah kalian atau si user memasukkan nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau kalian perhatikan ketika kita membaca yang ada di baris di sini, di baris 9, parameter yang saya butuhkan ada 3. Dan tiga parameternya harus bertipe integer. Nah, berarti kalau dari sini saja, kalau kita mencoba menganalisa, bisa dianalisa illegal argumennya nanti adalah ketika nilainya bukan integer yang dimasukkan. Entah itu minus, entah itu nilainya float atau double, atau string atau semacamnya. Karena kita kan nggak pernah tahu apa yang dimasukkan user atau yang diketikkan user di konsol kita atau di aplikasi kita. Nah, untuk mencegah tersebut, ketika argumennya ilegal atau tidak sesuai, kita pakai dengan exception yang bernama illegal argument exception. Ini bukan sebuah nama yang dibikin-bikin sendiri, ini memang namanya harus ini, kayak gitu ya. Kita contohkan, jika nilai A besar sama dengan 0, berarti 0 include ya. Tapi kalau seandainya saya bikin, jika nilai A-nya besar dari 0, 0 nggak include. Yang besar dari 0 adalah 1. Tapi kalau besar sama dengan 0, si 0-nya tersebut juga include. This nilai A, variabel nilai A yang ada tadi di baris kelima, yang masih hanya deklarasi, belum ada inisialisasi, diinisialisasi dengan nilai yang diangkut oleh parameter. Muncul pertanyaan, Pak, nilai yang ada di parameter ini siapa yang nanti ngisi? Ini yang akan ngisi nanti si user, yang diketikkan di user tadi, yang contohnya di sini, yang diketikkan user, itu akan masuk ke parameter kita. Implementasinya di mana, Pak? Nanti ada di sini. Oke, sabar. Saya jelaskan dulu di sini untuk fungsinya bagaimana cara kerjanya. Lalu ketika nilainya besar dari 0, besar sama dengan 0, si nilai A yang ada di parameter tadi akan diinisialisasi ke nilai A yang ada di baris kelima. Oke, sampai sana ya. Kalau tidak besar sama dengan 0, berarti ya minus, kurang lebih kayak gitu ya. Akan muncul tulisan nilai A tidak boleh negatif. Inilah si exception yang dibikin. Jadi ketika exception ini menangkap nilai error, akan di-throw atau dilempar sebuah illegal argument exception yang menampilkan tulisan nilai A tidak boleh negatif. Kurang lebih implementasinya juga sama untuk nilai B dan C. Oke, kita masuk ke kelas yang mengimplementasikannya. Kelas memanggil eksepsi 1. Jadi si contoh eksepsi ini dipanggil oleh kelas memanggil eksepsi 1. Oke. Di sini kalau kalian perhatikan, saya menggunakan keyword yang nggak tahu ya apakah kalian asing atau sudah pernah melihat ini. Ada keyword atau klausa namanya try dan ada catch. Secara harfiah berarti try, di sebelah kanannya ada tanda kurung kerawal buka. Kalau kalian klik di NetBeans itu ada kuning-kuning, berarti di antara tanda kurung ini adalah sebuah statement yang akan di try. Oke, yang saya blok ini akan di try. Ketika di try, contohnya ketika kita mencoba sesuatu pasti akan ada hasil ya. Entahkah itu berupa review, testimoni, atau berupa perubahan lah intinya yang terjadi. Nah, untuk apapun hasil dari percobaan ini akan dicek. Kalau seandainya dia sesuai, ya sudah, dia akan langsung loncat ke kurung kerawal terakhir. Berarti setelah ini hanya akan menampilkan jumlah objek yang dibuat adalah, dari contoh eksepsi ini kita tampilkan jumlah objek, yaitu fungsi jumlah objek yang tadi kan awalnya masih 0, ketika dia prosesnya jalan sempurna berarti objek yang dirubah. Oke, saya masuk dulu ke sini satu-satu ya biar kalian nggak bingung. Jadi ketika saya jalankan masing-masing contoh eksepsi, nah di sini kan contoh eksepsi 1 ada beberapa yang saya masukkan, ada 1, 2, 3, ada 5 yang masing-masing kalau kalian perhatikan itu bisa saja dia memanggil nilai contoh eksepsi untuk konstruktor yang ada di kelas contoh eksepsi underscore 1. Nah, masing-masing nilai nanti yang ada di sini, 1, 2, 3, kan ada 3 parameter, itu jumlahnya sama dengan jumlah parameter yang dibutuhkan atau diharapkan oleh konstruktor kita di kelas contoh eksepsi underscore 1. Yang mana masing-masing nilai nanti yang ada di parameter ini akan dijalankan di fungsi setter kita, yaitu ada 3, set nilai A, set nilai B, dan set nilai C. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di kelas memanggil eksepsi 1, 2, 3. Berarti ketika saya panggil contoh eksepsi 1, 2, 3 dengan parameternya 1, 2, 3, kurang lebih nanti di sini nilainya akan menjadi 1. Ini biarin error ya, ini untuk
penggambaran ke kalian aja 2, 3. Nah, si 1 akan masuk ke set nilai A membawa 1. Yang si B akan membawa 2. Yang si C akan membawa 3. Ketika dijalankan set nilai A1, berarti kita cari untuk fungsi. Ingat cara kalian menuju fungsi langsung, misalnya program kalian udah panjang banget barisnya, agar kalian bisa langsung ke fungsi bersangkutan, tinggal ditekan tombol kontrol, ditahan, terus diklik fungsi yang kalian maksud. Dia akan langsung diantarkan ke bawah, biar kelihatan nilai C misalnya. Klik, dia akan langsung menuju ke fungsi tersebut. Nah, kalian lihat kita ambil contoh ke A lagi saja, biar kelihatan semua layarnya. Nah, si nilai set nilai A dia membawa parameter nilai 1. Berarti set nilai integer nilai A bisa dikatakan ini nilainya 1. Oke, kayak gitu. Nah, kita cek nilai A. Jika nilai A yang tadi ada di sini, si nilai A ini adalah 1, kita cek 1. Apakah 1 besar sama dengan 0? Yes. Ketika yes, nilai A yang ada di baris 5 tadi akan diisikan dengan nilai yang diangkut di parameter ini, atau parameter yang terangkut ini. Kurang lebih kayak gitu cara bacanya ya. Jadi benar-benar kalian harus latihan logika, lari-larinya program, kemana, kayak gitu ya. Oke, kita contohkan lagi, kita lanjutkan lagi. Di sini saya menjalankan ada 5 kali. Ada 5 kali memanggil set nilai A, set nilai B, set nilai C. Set nilai A, set nilai B, set nilai C. Ada sebanyak 5 kali saya melakukan. Nah, kita akan melakukan pengecekan exception di sini. Apakah kelima-lima pemanggilan objek exception ini, kelima-limanya memenuhi syarat, yaitu syarat agar tidak terpanggilnya illegal argument tadi, atau dalam artian tidak ada nilai positif, nilai negatif. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini tidak ada nilai negatif yang saya masukkan. Jadi, ketika dijalankan, jumlah objek yang dibuat adalah 5. Muncul pertanyaan, dari mana datang 5, Pak? 5 adalah ketika setiap fungsi set nilai ini dijalankan dengan sempurna, si objeknya akan plus bertambah 1. Nah, karena ada 5 kali, saya jalankan si set A, set B, set C tadi ada 5 kali. Berarti kelima-limanya jalan, ya otomatis si 0 tadi bertambah-tambah 1 sampai 5 kali menjadi 5. That's why si objeknya dikatakan objek yang dibuat 5. Oke, kita coba contohkan ketika exception dijalankan. Saya bikin min 2. Oke, nggak muncul error. Kenapa? Karena minus 2 bagaimanapun dia juga tetap integer, memenuhi syarat dari parameter yang dibutuhkan oleh si konstruktor kita. Makanya tidak ada error. Tapi ketika dijalankan, jumlah objek yang dibuat hanya 4. Karena apa? Karena Java length illegal argument exception. Nilai A tidak boleh negatif. Ini nilai C ya, saya lupa ganti kayaknya deh. Iya, ini A semua. Ini nilai B. Ini nilai C. Oke, kita coba lagi jalankan. Shift F6. Nilai C tidak boleh negatif. Karena untuk parameter yang ditampung di posisi ketiga atau parameter yang akan dihantarkan atau dikirim ke set nilai C, ternyata nilainya negatif. Berarti kan di sini berarti secara nggak langsung min 2 kayak gitu. Ketika min 2, kita lihat si set nilai C, kita ubah integer nilai C, parameternya tadi sudah kita atur di atas yaitu min 2. Berarti di bawahnya juga min 2 besar sama dengan 0. Apakah min 2 besar sama dengan 0? Tidak. Karena tidak, berarti dia tidak akan menjalankan yang di baris ini, dia akan langsung loncat ke else yaitu throw. Nilai C tidak boleh negatif. Kayak gitu. Oke, silahkan diulang-ulang videonya kalau masih kayak apaan sih ini gitu. Silahkan diulang-ulang. It's okay, berproses. Oh my god. Apa itu barusan yang saya buka? Semoga kalian tidak membaca hal-hal aneh. Wait a minute. Sebentar ya. Oke, tidak ada yang aneh rasanya di webshop saya tadi. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi saya jadi lupa ini.
Oh ya, min 2. Jadi, exception tersebut akan membaca bahwa nilai yang dimasukkan untuk parameter ketiga atau parameter yang dibutuhkan oleh set nilai yang C itu ternyata angka negatif. Negatif tetap integer, itu kata kuncinya ya. Oke, setelah penjelasan tersebut nanti silakan diulang-ulang, akan ada tugas yaitu macam-macam exception. Oke, penjelasannya adalah untuk tugas pertama, keberapa sih terakhir? 7 ya, berarti ke-8. Tugas ke-8, kalian cari macam-macam exception yang ada untuk program aplikasi Java. Terus bikin codingannya, jelaskan dalam video. Jangan ada yang nanya lagi, Pak, videonya yang saya masukin Edmodo atau gimana linknya, Pak? Pak, linknya kok nggak bisa? Coba diakalin. Mahasiswa itu harus kreatif. Kalau seandainya nggak bisa cara A, coba cara B. Selama apa yang saya minta terpenuhi, it's okay gitu loh. Selama kayak kalian ngasih link itu saya bisa buka, it's okay, dan saya tahu siapa yang punya link, udah gitu loh. Tapi tetap melalui platform Edmodo, jangan japri-japri ya. Sebentar. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Dan exception kita juga sudah selesai. Oke, ini contoh yang kedua. Untuk exception yang hanya satu kelas, tidak menggunakan kelas memanggil, kelas dipanggil, enggak. Tapi kita tetap contoh kedua pakai scanner. Nah, saya memasukkan nilai misalnya 1. Nilai pertama yang dimasukkan adalah 1. Nilai integer pertama adalah 1, masukkan nilai kedua 2. Hasil penjumlahan nilai kedua integer tersebut adalah 3. Berarti bisa dianalisa bahwa program yang saya bikin adalah program kalkulator penjumlahan. Bagaimana cara kita memanfaatkan exception untuk penjumlahan? Kalian perhatikan di sini. Scanner biasa seperti penjelasan tadi, kita menggunakan kelas objek si scanner untuk bisa membaca apapun yang diketikkan oleh si user. Di sini statusnya saya mengetikkan tadi angka 1 sama angka 2. Lalu setelah dilakukan pengecekan, dilakukan pengecekan dengan perulangan do while. Ingat, perulangan ada for, while, do while. Jadi bebas kalian pakai yang mana. Aku bikin tugas lagi, nggak usah lah, itu aja. Do, lakukan. Apa yang dilakukan? Kalian tinggal taruh kursor kalian di kurung kerawal buka, NetBeans akan langsung memberikan tanda kuning. Berarti lakukan yang ada di antara tanda kurung kerawal 2 ini, yang saya blok sekarang. Lakukan yang ada di sini selama lanjutkan inputnya masih true. Berarti kalau seandainya si true, nilai lanjut inputnya ada true, akan ada kondisi di mana lanjut si inputnya ini menjadi false. Oke, kita lihat di mana nanti proses perubahan jadi false-nya ya. Kita fokus ke yang try. Apa sih yang pengen di try? Yang di try dalam do ini atau dalam perulangan, berarti setiap perulangan dia akan melakukan terus try catch, try catch, try catch selama kondisinya terpenuhi. Apa yang di try? Yang pertama adalah minta user memasukkan sebuah angka. Lalu dibaca, masukkan ke variabel angka pertama. Langsung ditampilkan. Nilai integer pertama atau angka pertama yang dimasukkan user adalah bla bla bla. Terus kita minta masukkan nilai integer kedua. Dibaca, dimasukkan ke angka kedua. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, coba saya buka array tadi dulu. Mana tadi? Nah, di sini kita menggunakan sama-sama scanner ya, tapi objeknya saja berbeda. Di sini scan, yang tadi input itu bebas, seperti yang saya bilang itu nama variabel aja, kalian bisa ganti. Di sini kalau untuk sebuah string kita pakai next line karena itu berupa baris tulisan. Sedangkan kalau yang kita pengen terima itu angka, kenapa? Angka yang kita terima misalnya untuk kalkulator, berarti kan nilai yang dimasukkan itu perlu kita lakukan yang namanya kalkulasi. Kalkulasi berarti kita akan menerima inputan berupa angka. Nah, kalau itu merupakan angka, kita pakainya next integer, bukan next line. Jadi jangan sampai kebalik ya. Misalnya kalian bikin aplikasi kalkulator, terus yang dibaca next line, terus dicoba jumlahin, pasti bakal error. Oke. Nah, ketika sudah dimasukkan nilai si angka kedua, si lanjut input yang tadinya true diubah menjadi false. Berarti dia tidak akan meminta ini lagi, tidak akan mengulang ini lagi, tidak akan mengulang, mintakan masukin angka integer, masukin angka integer, tidak akan diminta lagi. Dia langsung tampilin angka integer kedua dan menampilkan hasil penjumlahan, yaitu angka pertama tambah angka kedua. Itu aja, sebenarnya sesimpel itu. Nah, ketika kita memasukkan nilai tidak sesuai, berupa nilai yang bukan integer, karena di sini kan next integer. Nah, next ini kalian bisa cek, cara ngecek next apa aja sih yang ada, tinggal input dot
next. Nah, di sini ada big decimal, big integer, boolean, byte, double, float, macam-macam ya. Jadi silahkan dicek. Ketika kita menggunakan fungsi next integer, berarti nilai yang diinputkan itu diharapkan si user mengetiknya adalah angka bulat atau angka integer. Jadi ketika saya coba jalankan program, saya masukkan misalnya 3,4. Itu akan langsung muncul exception yang tadi kita bikin. Oke, ini. Silakan coba lagi. Input yang dimasukkan tidak sesuai. Nilai harus berupa integer. Dia akan balik lagi ke atas, ke si try-nya tadi. Soalnya ketika dia inputannya error, dia akan kembali ke perulangan sebelumnya, yaitu melakukan try. Kenapa? Karena di dalam catch saya nggak taruh lanjut input kan menjadi false. Berarti dia si lanjut input berarti masih true. Dan dia perulangan ini akan terus berjalan ketika lanjut inputnya masih bernilai true. Gitu. Pak, itu di while kan nggak ada lanjut input sama dengan true. Karena ketika kita membuat seperti ini, while lanjut input, nilai defaultnya itu adalah true. Jadi dia akan selalu merujuk ke nilai yang sudah kita inisialisasi. Sebenarnya untuk boolean ini nilai defaultnya itu false. Tapi karena di atas saya bikin deklarasi atau inisialisasinya true, dia akan ngecek lanjut inputnya masih nilai yang sekarang nggak gitu loh, belum terjadi perubahan nggak gitu. Dia akan terus lakukan perulangan si do ini. Ketika terjadi perubahan, tidak lagi sama dengan inisialisasi awal, dia akan berhenti. Itu kurang lebih cara kerja yang saya bikin di sini. Oke, itu untuk contoh exception yang kedua. Jadi kalian bisa memanfaatkan tadi, ingat scanner kalian tinggal dikasih dot atau titik, terus bikin di sini next, control space kalau seandainya hilang. Lihat aja kalian bisa pakai apa, next byte kah, integer, short, ini tipe-tipe data semua. Oke, seperti itu. Itu yang exception. Ini kok nggak ada durasi videonya. Sudah berapa menit ini? Oke, saya cukupkan dulu saja untuk yang si exception, karena exception memang hanya itu saja. Kita lanjut ke video berikutnya, video ketiga tentang GUI. Soalnya GUI ini agak sedikit lumayan panjang. Saya akan banyak cuap-cuapnya. Siapkan kopi bagi yang tidak puasa, yang bagi yang puasa tabahkan jiwamu ya. Sekian untuk yang exception. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.